Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel Multimedia RPM. Kali ini kita akan lanjut belajar tentang Python ya. Dimana pada bab kali ini kita akan belajar tentang if else ya. Jadi kita buat folder dulu di sini. 4 if else. Oke. Di dalam folder if else ya. Kita adain. Itu ada misalnya if else.py. Nah, kita udah buat file if else.py. Oke, jadi gua akan ngejelasin tentang if ya. If itu kalau misalnya dalam bahasa Inggris kan, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan artinya jika ya. Nah, dalam setiap bahasa pemrograman itu ada if. Jadi seperti misalnya gini, gue pengen buat program dimana ketika gue misalnya milih makanan itu ada atau enggak. Nah, kalau misalnya nggak ada, ya gue nggak jadi beli. Tapi kalau misalnya ada, ya gue beli gitu. Nah, itu gimana cara buatnya? Nah, ini pakai yang namanya if. Oke. Kemarin kita udah belajar variabel ya. Kita buat variabel dulu. Misalnya kita mau makan apa? Mau makan, misalnya gue pengen mau makan ketoprak. Nah, strukturnya begini teman-teman. If, terus di sini kondisinya titik 2, di sini apa yang terjadi gitu. Ini struktur dasarnya. Kondisi itu apa? Kondisi itu adalah yang menjelaskan makanan yang pengen gua makan itu ada atau enggak. Nah, kalau misalnya nggak ada, apa yang terjadi? Nah, kalau misalnya ada, apa yang terjadi? Ya, jadi ini strukturnya. Nah, kita buat lagi misalnya di pasar itu ada beberapa menu. Misalnya menu 1 itu ada ketoprak ya. Terus menu 2 itu ada bubur. Menu 3 itu ada somai. Menu 1, menu 2, menu 3. Dan tapi gue pengennya ketoprak gitu. Dan nanti programnya ini ngecek apakah makanan yang mau gue makan itu ada di dalam menu tersebut. Kalau nggak ada, ya kita nggak jadi beli gitu ya guys ya. Nah, gimana caranya? Ya, yaitu menggunakan operator perbandingan sama dengan. Karena kalau sebelumnya kita belajar itu lebih kecil dari, lebih besar dari gitu ya. Nah, kalau ini sama dengan. Nah, gue contohin. If mau makan sama dengan menu 1 gitu ya. Maka gua akan print beli ketoprak. Beli, terus abis itu ditambahin nama variabelnya yaitu mau makan gitu ya. Jadi kalau misalnya misalnya di pasar itu ada beberapa menu 1, menu 2, menu 3. Dia akan ngecek nih makanan yang pengen dia makan itu ada nggak gitu. Menu makan isinya apa? Menu makan itu isinya ketoprak. Mau makan itu isinya ketoprak, dan menu 1 itu isinya ketoprak. Dia akan ngecek ketoprak itu sama nggak sih kayak ketoprak gitu. Nah, ini kalau misalnya kalian bingung ya, coba ya. Nih coba gua lihat dulu, gua jadi komentar. Nih, misalnya print dengan 1 sama dengan 1. Nah, sebenarnya program ini tuh ngecek apakah 1 itu sama dengan 1. Nah, kalau misalnya gua run, dia akan menghasilkan nilai true. Dia akan menghasilkan nilai boolean, true atau false. Nah, kalau misalnya di sini adalah 2, apakah 1 sama dengan 2? Ya, sama dengan, bukan sama dengan. Apakah 1 itu sama dengan 2? Maka dia akan menjalankan false, karena 1 sama 2 itu beda. Nah, gitu. Itu contohnya. Nah, di yang tadi if else tadi itu sama. Mau makan ini isinya apa? Ketoprak ya. Ketoprak gitu. Nah, menu 1 itu apa? Ketoprak. Nah, ketoprak ini kalimat ketoprak yang kiri dan kanan itu kan sama ya. Maka dia akan menghasilkan nilai true. Nah, kalau true, maka kondisi ini akan dijalankan. Tapi kalau misalnya kondisinya menghasilkan nilai false, maka kondisinya nggak akan dijalankan gitu. Oke, gue coba ya, gue balikin lagi. Oke, jika yang gue mau makan itu ada di dalam menu 1, maka gue akan ngeprint atau mencetak beli sesuatu yang mau gue makan.
Coba misalnya gue save dan gue run, maka menghasilkan beli ketoprak. Coba run lagi. Nah, beli ketoprak. Karena itu artinya ketika di sini itu dijalankan, berarti dia menghasilkan nilai true. Berarti ada nih. Nah, kalau misalnya gue mau makan apa ya misalnya? Misalnya gue mau makan kebab. Oke. Kira-kira ada nggak di dalam menu 1, menu 2, menu 3? Nah, dia akan ngecek mau makan menu 1. Ada nggak sih hal yang gua mau makan itu ada di menu 1 gitu. Maka ketika misalnya gue jalanin, gue run, nah dia nggak ngeluarin apa-apa. Kenapa nggak ngeluarin apa-apa? Karena program ini itu menghasilkan nilai false. Nah, ketika menghasilkan nilai false kondisinya, maka ini nggak akan dijalankan, ya, nggak akan dijalankan. Dia langsung lengkap ke bawah sini. Nah, jadi ini seakan-akan tuh dilengkapin gitu, seakan-akan nggak ada. Tuh. Nah, ini kan kita baru ngecek menu 1 ya, belum ngecek menu 1, menu 2, menu 3. Ya, ini kalau misalnya gua di sini bubur, seharusnya di sini ada dong ya menu 2. Seharusnya di sini ada menu 2, menu 3 ya. Bubur itu ada di menu 2. Nah, kalau misalnya gua run, maka dia nggak ada apa-apa. Nah, dia nggak akan menjalankan nggak keluar apa-apa. Kenapa begitu? Karena yang kita cek itu cuma menu 1. Menu 2, menu 3 kita nggak cek. Padahal yang gue pengen makan yaitu bubur itu ada di dalam menu 2. Tapi karena di sini nggak dicek, dia cuma ngecek menu 1, maka menghasilkan nilai false dan nggak dijalanin. Nah, kalau gitu gimana? Kita buat lagi satu if ya. If. Tapi sebenarnya bukan if, guys. Kalau misalnya kita buat opsi 1, 2, 3. Nah, opsi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai seterusnya itu menggunakan namanya elif. Elif. Elif apa? Mau makan sama dengan menu 2. Itu. Titik kedua, enter. Bentar, ini variabel salah, harusnya menu 2-nya nih nggak dipisah ya. Menu 2, kalau misalnya yang gue pengen makan ini ada di menu 2, gue akan ngecek print sama ya, kayak gini ya. Print. Atau misalnya gue ganti deh. Print ini dengan misalnya yay, ada. Gitu. Nah, ini coba gue print juga. Tuh. Nah, begitu coba di gua run dulu ya, gua run. Hapus ya. Gua run. Nah, dia akan menghasilkan yeay ada. Karena dia akan ngecek menu 1, menu 2. Oh, ternyata di menu 2 itu ada. Nah, ketika ada, maka dia akan menjalankan print ya ada. Oke, sekarang kita buat lagi yang menu 3 ya. Elif buka kurung mau makan, variabel mau makan sama dengan menu 3 ya. Titik 2 enter. Sama ya. Atau gua copy aja. Oke. Kita coba run. Nah, dia akan ngejalan tuh. Yeay, ada. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, jadi sebenarnya sebelum program ini ngecek ada apa enggak gitu. Jadi alurnya begini. Pertama, dia akan ngecek yang opsi pertama. Ya, ini opsi pertama nih. Opsi pertama itu adalah opsi pertama. Opsi pertama itu adalah ini. Nah, dia akan ngecek sebenarnya ada nggak sih hal yang gue pengen makan itu ada di menu 1. Nah, kalau nggak ada, dia akan nge-skip ini, nge-skip ya. Lalu dia akan ngecek ke opsi kedua. Ya, ini opsi kedua nih. Opsi keduanya. Dia akan cek opsi kedua. Nah, kalau misalnya di opsi kedua nggak ada, maka dia akan ngecek lagi di opsi ketiga. Opsi ketiga. Jadi alurnya gitu, guys. Kalau misalnya yang gue pengen makan ini ada di menu 1, maka opsi kedua, opsi ketiga tidak akan dicek. Ya, tapi kalau misalnya opsi pertama itu nggak ada, maka dia akan mengecek sampai ketemu, sampai opsi kedua, ketiga, 4 sampai terakhir. Gitu. Nah, itu adalah if else. Jadi
kita menjalankannya itu apa ya, membuat program yang dimana kita pengen milih makanan ada apa enggak. Kalau misalnya gue di sini mau makannya apa ya, misalnya mau makannya kebab, kan tadi nggak ada ya, kita ganti deh misalnya apa, Indomie, mau makan Indomie. Oke, Indomie, coba kita run, kita hapus dulu, kita run, maka dia nggak akan menjalankan apa-apa, nggak keluar apa-apa. Kenapa begitu? Karena di menu 1, menu 2, menu 3 itu nggak ada Indomie gitu. Ini nggak ada Indomie. Nah, terus gimana kalau misalnya yang kita pesan, yang kita mau makanannya itu nggak ada? Nggak mungkin dong kita nggak ngeluarin apa-apa. Sama halnya ketika kita lagi di restoran, terus kita tanya, Mbak, ada sate ayam nggak ya? Nah, ternyata nggak ada. Nah, pasti ketika nggak di menunya nggak ada, mbak-mbaknya itu akan bilang, oh maaf mas, di sini adanya ini. Nggak ada itu yang mas mau gitu. Nah, dia akan memberikan jawaban bahwa yang dipesannya itu nggak ada gitu. Nah, gimana caranya supaya ketika misalnya kita hal yang mau kita makan ini nggak ada di dalam menu, itu dia akan ngasih respon bahwa makanannya nggak ada. Nah, itu adalah dengan namanya else. Oke, else titik 2, lalu kita menjalankan apa yang mau kita kasih kalau misalnya nggak ada di dalam menu. Misalnya, maaf, makanan yang Anda mau tidak ada. Gitu. Makanan yang Anda mau tidak ada. Nah, else ini adalah opsi terakhir ketika dari pilihan-pilihan opsi ini nggak ada sama sekali yang menghasilkan nilai true kondisinya. Maka else ini akan dijalankan. Oke, coba kita jalanin lagi. Kita run. Nah, dia akan mengeluarkan, maaf, makanan yang Anda mau tidak ada. Nah, gitu. Jadi dia akan ngecek di opsi pertama itu ada apa enggak. Kalau nggak ada, dia akan ngecek di opsi kedua. Kalau nggak ada di opsi kedua, dia akan ngecek opsi ketiga. Kalau nggak ada sama sekali, dia akan ngecek di paling akhir. Ya, else. Oke, dia memakai dengan else. Oke, jadi kita kalau di else itu dia nggak perlu masukin kondisinya lagi. Cukup masukin else titik 2 dan apa yang mau dijalankan. Ketika dari pilihan-pilihan ini nggak ada yang menghasilkan nilai true kondisinya. Nah, sebenarnya kalau ini kan kita inputnya dari sini ya, kita manual. Gue pengennya ketika program dijalankan, dia nanya mau makan apa. Nah, kita ngetik di sini mau makan apa gitu. Nanti dia akan ngecek. Gue pengennya begitu. Gimana caranya? Jadi ada satu apa ya? Satu tools namanya tuh input. Gitu. Jadi misalnya coba ya, mau tadi ya mau makan, itu diganti nih, mau makan ini diganti dengan namanya input gitu, input. Terus habis itu di dalamnya kita kasih string atau pertanyaan. Misalnya apa, makanan apa yang ingin Anda makan, titik 2 spasi gitu. Nah, nanti ketika gue jalanin programnya, nah dia akan nanya tuh, makanan apa yang ingin Anda makan. Nah, nanti ketika misalnya kita masukin ke toprak, tuh, ada. Karena dia ngecek. Ketika kita menuliskan sesuatu, dia akan masuk ke variabel mau makan, baru dia nanti akan ngecek. Gitu, guys. Jadi ini fungsi input ya, fungsi input. Coba misalnya kita run lagi. Makanan apa yang ingin Anda makan? Misalnya pengen bakso. Oke, kita run. Ada nggak kira-kira? Kira-kira ada apa nggak? Keluarnya apa? Kalau misalnya makanan yang kita mau itu nggak ada di menu 1, menu 2, menu 3, keluarnya apa? Ini ya. Oke, coba kita enter. Nah, dia akan mengeluarkan, maaf, makanan yang Anda mau tidak ada. Nah, tapi teman-teman, sebenarnya ini bisa disederhanakan. Nih, menu 1, menu 2, menu 3 bisa kita sederhanakan menggunakan array yang sebelumnya kita udah belajar. Bayangkan kalau misalkan menunya ini ada 100. Mungkin nggak kita menuliskan sesuatu itu menu 100 gitu. Misalnya kimbab. Wah, kan banyak banget ya. Pasti baris-barisnya menu 1, menu 2, menu 3, menu 4, menu 5 sampai 100 tuh banyak banget.
Nah, dalam pemrograman itu kita dilarang untuk melakukan sesuatu hal yang berulang-ulang. Itu dilarang, sangat-sangat dilarang, karena itu nggak efektif. Maka dari itu, kita bisa menggunakan array. Gimana? Nah, ini coba kita komen dulu ya. Cara komennya itu kalian select, terus itu pencet ctrl/. Nah, nanti otomatis. Oke, cara baca gini. Menu sama dengan array itu buka kurung tutup kurung yang ini. Terus kita masukin menu 1 apa? Ketoprak. Menu 2 bubur. Menu 3 siomay. Menu 3 kimbab, menu 4 kimbab. Terus menu 5 apa? Misalnya bakso. Menu 6 burger, sampai seterusnya ya, gitu. Nah, ini akan lebih efektif dibanding nulis sampai 100 gitu. Nah, tapi cara pengecekannya itu bukan begini sekarang. Nah, kalau misalnya kita pakai cara yang tadi nih, yang menu 1 sampai menu 100, mungkin kita akan menuliskan elif gitu ya, mau makan sampai menu 100. Bayangin berapa banyak itu, ya kan? Nah, kalau sekarang itu kita cukup menghapuskan ini ya. Kita hapus. Oke, kita hapus. Kita cukup untuk if dan else saja. Nah, kondisinya itu bukan begini. Kondisinya itu adalah kita tuliskan mau makan in menu. Ya, dia ngecek apakah sesuatu hal yang kita mau ini ada di dalam array menu. Gitu. Nah, coba misalnya kita coba print dulu deh. Print sesuatu hal yang mau kita makan, in menu ya. Maksudnya itu hal yang kita pengen makan itu ada di dalam array menu. Ya kan, di dalam array menu itu ada ketoprak, bubur, somai, kimbab, bakso, burger, hotdog. Nah, coba misalnya kita run ya. Kita run. Nah, dia nanya tuh, makanan apa yang ingin Anda makan? Nah, misalnya kita nulis apa? Burger. Coba lihat di dalam menu, array menu ini kan ada apa? Ada ya burger ya. Nah, ketika ada burger, dia akan kita enter, maka dia akan menghasilkan nilai true. Ya, ini boolean, tipe data boolean. Dia akan menghasilkan nilai true. Tapi kalau misalnya kita jalankan dan kita mengetik sesuatu hal yang nggak ada di dalam menu, misalnya apa? Rendang. Nah, kita enter, maka menghasilkan nilai false. Ya, nah kita tinggal masukin aja di sini. Ya, kalau misalnya true di sini, ya karena kan dia akan menghasilkan nilai true atau false ya. Kalau misalnya false, dia nggak akan dijalankan, dia akan menjalankan else-nya. Tapi kalau true, dia akan menjalankan yang ini nggak akan dijalankan. Gitu. Nah, coba kita print-nya ini kita hapus. Ya. Print-nya ini kan dia akan ngecek sebenarnya dia menghasilkan nilai true atau false. Oke, gini ya. Jadi ini kita hapus karena kita udah ganti sama array ya. Gitu. Nah, kita run, coba misalnya kita run. Dia nanya makanan apa yang Anda makan, misalnya apa? Ketoprak. Nah, kita enter. Nah, dia udah otomatis ngecek ada nggak ketoprak di dalam array ini. Kalau ada, dia akan menjalankan ada. Kalau misalnya nggak ada, kita coba run lagi. Misalnya apa makanannya yang nggak ada di dalam menu? Rendang. Kita enter, maka dia akan menjalankan yang else-nya. Maaf, makanan yang Anda mau tidak ada. Begitu. Jadi yang tadi ribet-ribet tuh kan menu 1, menu 2, menu 3 sampai 100 itu buang. Kita pakai array ya. Kita pakai array dan nanti kita akan untuk pengecekan kondisinya ini ada atau enggak, itu kita pakai ini. Mau makan in menu. Sesuatu hal yang kita pengen makan ada nggak di dalam menu gitu ya. Jadi itu struktur if else. Kalau misalnya gue boleh jelasin lagi, if kondisinya titik 2 aksinya. Aksi itu maksudnya apa yang pengen kita lakuin. Kalau misalnya kondisinya itu bener, lakuin. Kalau buat opsi kedua gimana? Kalau mau buat opsi kedua adalah pakai elif.
Ya, kondisi keduanya itu apa? Titik 2, apa yang pengen kita lakuin? Kalau benar-benar di kondisi 1, kondisi 2, kita pengen sesuatu hal, kita pengen membuat opsi di mana ketika opsi-opsi yang kita pilih itu nggak ada, itu menggunakan else. Itu opsi terakhir, benar-benar opsi terakhir. Apa yang pengen kita lakuin? Jadi gitu guys, ini adalah strukturnya. Ya, jadi kita hari ini udah belajar if else. Oke deh, kita udah berhasil membuat program dimana kita bisa milih makanan. Di sini kalian bisa menyesuaikan aja makanan apa kesukaan kalian dan sebagainya lah ya. Oke dah, gitu dah. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang pengen teman-teman tanyain, langsung aja tanyain di kolom komentar. Nanti insya Allah bisa gue jawab. Dan sampai ketemu di video berikutnya. See you the next time. Bye bye.